I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan makalah tentang unsur administrasi belajar dan pembelajaran. Sebelum kami lanjutkan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sebagai moderator juga sebagai pemateri kedua. Nama saya Rizka, saya dari Prodi PIAUD semester 3, dan di sebelah kanan saya pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Aini dari MPD 3. Dan di sebelah kiri saya sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Nisani Ismatulawiyah, PIAUD 3. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Neng Syifa untuk memaparkan pemateri dari materi pertama, yaitu pengertian administrasi kesiswaan dan juga konsep administrasi belajar dan pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan yang berlangsung sepanjang waktu dalam konteks berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik yang bersifat lokal maupun global. Pembelajaran mengajarkan dari segala aspek yang dapat menunjang individu ke arah yang terbaik dan terarah sehingga terwujudnya masyarakat yang maju dan beradab. Selanjutnya, tujuan administrasi pembelajaran pada umumnya adalah agar semua kegiatan-kegiatan itu mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sergio Pani dalam Burhanuddin 2005 menyebutkan 4 tujuan administrasi, yaitu yang pertama efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, yang keempat kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan. Selanjutnya, fungsi administrasi pembelajaran. Sejalan dengan uraian di atas, administrasi pembelajaran mempunyai fungsi yang integral dalam proses pendidikan, terutama dalam pengelolaan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Adapun fungsi administrasi pembelajaran di sekolah meliputi: yang pertama, fungsi perencanaan yang mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan, dan kemudian penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, fungsi organisasi yang meliputi pengelolaan personil, sarana-prasarana, distribusi tugas, struktur yang terwujud. Selanjutnya, fungsi motivasi yang terutama meningkatkan efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Yang terakhir, fungsi pengawasan meliputi pengamatan proses pengelolaan secara menyeluruh sehingga tercapailah hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, saya sendiri akan menyampaikan tentang tujuan administrasi belajar dan pembelajaran. Tentu saja ya, belajar dan pembelajaran itu memiliki tujuan dan manfaatnya. Adapun tujuan administrasi tersebut yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus, administrasi belajar dan belajar di sekolah adalah untuk mempersiapkan situasi di sekolah agar pendidikan dan pengajaran di dalamnya berlangsung dengan baik. Jadi jika kita sudah mengelola dan mencapai tujuannya dengan baik, insya Allah hasil dalam sekolah pun akan tercapai dengan baik. Baik itu dari efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional sekolah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada komponen-komponennya. Komponen-komponen administrasi belajar dan pembelajaran administrasi secara garis besar
dapat digolongkan menjadi administrasi personal sekolah. Segenap proses penataan di personal di sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha, dan semua karyawan tata dan sebagainya. Jadi tanpa adanya kepala sekolah ataupun lain sebagainya itu, maka administrasi atau komponen administrasi itu tidak akan tercapai dengan baik, karena kita sangat membutuhkan sekali tujuan dan komponen pembelajaran. Belajar dan pembelajaran itu akan balance kalau dari tujuan dan komponennya tersebut sudah terarah. Mungkin untuk pemateri selanjutnya saya berikan kepada Nisa, silakan. Saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung administrasi. Di sini ada beberapa hal yang mencakup dalam faktor pendukung administrasi pembelajaran. Yang satu, infrastruktur dan sarana prasarana adalah menyediakan fasilitas fisik seperti kelas, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pendukung pembelajaran. Yang kedua, tenaga pendidik yang berkualitas. Guru atau instruktur yang kompeten memiliki pengetahuan yang memadai dan mampu menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya, materi pembelajaran yang berkualitas. Materi pembelajaran yang struktur, relevan, dan dapat memfasilitasi pemahaman siswa. Selanjutnya adalah manajemen administrasi yang efisiensi. Proses organisasi, pengelolaan waktu, dan distribusi sumber daya untuk mendukung kelancaran pembelajaran. Selanjutnya, motivasi siswa. Siswa yang termotivasi dan bersemangat untuk belajar dapat meningkatkan efektif pembelajaran. Selanjutnya, lingkungan yang mendukung pembelajaran. Suasana yang nyaman di kelas, dukungan dari teman kelas, dan keamanan lingkungan. Program bimbingan dan konseling jika diperlukan. Program yang membantu siswa dalam mengatasi tantangan pribadi dan akademik. Selanjutnya, kemitraan dengan komunitas lokal jika diperlukan. Kolaborasi dengan lembaga atau komunitas di sekitar sekolah untuk meningkatkan sumber daya dan pengalaman pembelajaran. Selanjutnya, keterlibatan stakeholder lain, dukungan dari pihak-pihak terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi nirlaba. Cukup sekian. Mungkin dari pemateri yang telah kami sampaikan dapat ditarik kesimpulan, adapun administrasi belajar dan pembelajaran yaitu suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih ditetapkan sebelumnya untuk mencapai pendidikan atau belajar dan pembelajaran yang lebih baik lagi, efektif dan efisien. Mungkin materi dari makalah yang bisa kami uraikan cukup sekian. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.